Hai 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 adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik, Apa kabar hari ini? luar biasa. Bagaimana lah kita? Dahsyat, men. Oke, sebelum kita angkat pujian, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu hari ini. Kau sangat baik, teramat baik Tuhan pada kami ya Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan menaikkan sebagian pujian dari kami ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami, tutup bungkus kami dan sertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Naikkan
Yesus, untuk hari ini Bapa, kami sudah menyembah Engkau Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan, bukan untuk fokus dari awal, pertengahan, dan pada akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian dari terbit matahari. Jangan lupa gerakannya ya adik-adik. Dari terbit matahari
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kalian semua. Oh iya, hari ini Kak Awis akan bagikan beberapa pengumuman buat kalian semua. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama, ibadah Light Kids diadakan secara online atau streaming di YouTube GBI Betlehem Taman Kencana. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian rindu untuk memberikan persembahan terbaik kalian, bisa menyalurkannya ke rekening di bawah ini atas nama Natalia, rekening Light Kids GBI Betlehem Taman Kencana. Yang ketiga, jangan lupa follow Instagram Light Kids. Ada di sini linknya ya. Yuk, semua bisa follow karena apa? Setiap harinya ada renungan setiap pagi, malam, siang, ataupun sore buat menemani kalian setiap hari. Yuk, bagi adik-adik yang rindu untuk melayani di ibadah Light Kids di bidang bernyanyi ataupun yang lain, bisa menghubungi ke WhatsApp Kak Ipung atau bisa nge-DM di Instagram Light Kids ya. Nanti kakaknya akan membantu kalian untuk melayani. Yuk, semuanya yang ada hati untuk melayani bersama, yuk hubungi kakak-kakaknya ya. Dan Light Kids sekarang membuka ruang konseling buat adik-adik semua. Apa sih Kak ruang konseling itu? Yaitu tentang gimana sih kalian berbagi cerita dengan guru-guru sekolah minggu tentang sekolah, pribadi kalian, ataupun pertemanan kalian dan juga keluarga. Gimana caranya Kak? Kalian bisa WhatsApp personal ke guru sekolah minggu kalian, ataupun kalau kalian nggak punya nomornya bisa nge-DM di Instagram Light Kids. Yuk semua kita bareng-bareng sharing bersama Light Kids ya. Cukup sekian pengumuman Kois hari ini. Jangan lupa saksikan minggu depan ibadah Light Kids di YouTube channel ini ya. Jam 10 pagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Gak ada lagi bercanda-bercanda sama adik, sama kakaknya. Kita menyanyikan lagu Sungguh Indah. Menjauhi rohmu
firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh duduk diam dan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, udah lama nih gak ketemu sama Oko Mario. Oko Mario mau bawain cerita tentang Allah Maha Hadir. Yuk adik-adik, kita buka Alkitabnya di Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Oko Mario bacain ya adik-adik. Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Amin. Adik-adik, dari ayat yang tadi, Koko Mario mau bawain cerita dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Adik-adik mau tahu cerita kayak gimana? Ini dia ceritanya. Adik-adik, judul ceritanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja itu membuat patung dari emas yang tinggi dan besar menyerupai dirinya. Lalu, Raja mengundang semua pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian, semua pemimpin bangsa pergi ke bangsa Babel. Pengawal raja mengumumkan bahwa semua orang harus menyembah patung. Jika tidak, akan dihukum. Karena takut, maka semua orang itu sujud menyembah kepada patung emas. Tapi adik-adik, orang Kasdi melaporkan kepada raja bahwa ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Ketiga orang itu bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyembah patung. Kemudian mereka ditangkap. Setelah ditangkap, mereka diikat, lalu dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Saat raja melihat ke dalam perapian, raja merasa heran. Kenapa tiba-tiba ada 4 orang di dalam perapian tersebut? Ternyata Allah hadir di tengah-tengah mereka adik-adik. Maka dari itu, raja melihatnya ada 4 orang di dalam perapian, dan Allah menyelamatkan mereka dari api yang panas. Kemudian raja memanggil mereka untuk keluar dari dapur api yang panas itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun keluar dalam keadaan baik. Mereka tidak terbakar sedikit pun, mulai dari rambut, baju, tangan, dan kakinya. Akhirnya raja mengetahui bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego itu mempunyai Allah yang Maha Hadir dan Allah yang berkuasa. Adik-adik, dari cerita yang tadi, Koko Mario mau tanya nih, apa arti Allah Maha Hadir itu? Allah Maha Hadir itu adalah cara Allah untuk hadir di setiap waktu dan tempat, dan Allah tidak terbatas untuk ruang dan waktu. Contohnya seperti di cerita yang tadi adik-adik, di cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat mereka berdoa kepada Allah, maka Allah turun untuk menolong mereka, dan mereka tidak terbakar sedikit pun. Adik-adik, kapan Allah itu hadir dalam hidup kita? Allah itu bisa hadir dalam hidup kita ketika kita senang, ketika kita sedih, ketika kita susah, ketika kita saat marah, saat kita butuh pertolongan, saat ada masalah dengan orang tua, saat ada masalah dengan guru, tidak mengerjakan tugas, mendapat nilai yang kurang bagus, dan juga saat teman-teman membuli kita, dan lain-lain. Adik-adik, Koko Mario mau kasih tahu bagaimana caranya agar Allah mau hadir di dalam hidup kita. Caranya itu ada 3 loh adik-adik. Yang pertama, kita harus berdoa dan memohon agar Allah selalu bersama dengan kita. Yang kedua, rajin membaca firman Tuhan. Yang ketiga, rajin memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, mengapa kita membutuhkan kehadiran Allah? Karena kita adalah manusia yang penuh dengan dosa dan kekurangan. Maka kita membutuhkan Allah untuk menyelamatkan kita dan menyempurnakan kita, dan agar hidup kita selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan.
Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Kau berkati juga ya Tuhan, agar firman yang tadi bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu berdoa dan minta pertolongan-Mu ya Tuhan, agar Engkau hadir untuk menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Happy Sunday, God bless you.